Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahi wahidil qahhar. Sadaqallahul aliyyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dari tempat kita masing-masing menuju masjid yang kita cintai ini, rumah Allah yang kita muliakan ini, dalam rangka melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkahan kaki dan ayunan tangan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sharingnya kita berselawat kepada baginda Rasul, kelak di yaumil akhir kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika dunia ini telah berakhir, yang diawali dengan tiupan terompet sangkakala malaikat Israfil, maka bumi, langit beserta seluruh isinya akan hancur. Dahsyatnya peristiwa yang disebut dengan hari kiamat itu banyak sekali Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Tidak kurang dari 15 surat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan betapa dahsyatnya peristiwa yang terjadi pada saat hari kiamat. Salah satunya, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
surat yang sangat hafal oleh kita, yaitu surat Al-Qari'ah. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa ngeri dan dahsyatnya peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa peristiwa yang terjadi pada hari kiamat itu diantaranya adalah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Bahkan gunung Allah gambarkan yang begitu beratnya daripada manusia, itu bagaikan kapas yang dihembus oleh angin. Betapa dahsyat dan ngerinya peristiwa yang terjadi ketika dunia ini telah berakhir, yang disebut dengan hari kiamat. Maka pada hari itu, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kiamat telah terjadi, maka seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Semenjak dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Dimanapun dia dikuburkan atau berkubur, maka di saat itu akan bangkit. Kalau orang normal meninggal, dikuburkan secara normal di tempat pemakaman, maka disitulah tempat berbangkitnya. Ketika misalnya ada di antara saudara-saudara kita yang kuburnya tidak normal, artinya mereka terkubur di tanah yang longsor, atau mereka tenggelam di sungai atau di laut, berarti itulah yang menjadi kuburnya, maka pada saat itu dia akan bangkit di sana. Setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh manusia akan digiring ke suatu tempat yang sangat luas. Akan diarahkan ke suatu tempat yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Maka di sanalah, hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setiap manusia, tidak satu pun di antara kita yang luput dari pengadilan. Atau kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di atas dunia ini. Apakah dia seorang muslim atau non-muslim. Semuanya akan diadili oleh Allah. Semua manusia sejak Nabi Adam sampai akhir zaman akan diadili, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat hadis menyebutkan bahwa ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya, kemudian mereka digiring ke padang mahsyar, ketika itu manusia dibagi menjadi 3 golongan. Kata Rasulullah SAW, golongan yang pertama adalah mereka yang ketika dibangkitkan dari alam kubur, kemudian digiring ke padang mahsyar, mereka
mengendarai kendaraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan fasilitas kepada kelompok orang yang pertama ini. Bahkan dalam hadis itu digambarkan oleh Rasulullah, kendaraan yang mereka naiki itu tempat duduknya terbuat dari emas. Tidak hanya sekadar itu, kelompok orang yang pertama ini juga Allah berikan pakaian yang indah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka makanan yang lezat. Alangkah bahagianya hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, jika seandainya kita termasuk dan memang harus kita wajib termasuk kelompok orang yang pertama ini. Yang pada mahsyar yang luasnya seluas mata memandang. Ketika itu kita bangkit dari kubur menuju hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita menaiki kendaraan yang disiapkan oleh Allah. Lalu pertanyaannya, siapa mereka termasuk kelompok yang pertama ini yang akan mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala berupa kendaraan yang tempat duduknya dari emas, disiapkan baju yang indah, disiapkan makanan yang enak? Merekalah kelompok yang pertama para nabi, yang kedua para rasul, yang ketiga para wali Allah, dan yang keempat para mujtahid, dan yang kelima kelompok orang-orang yang soleh. Kalau kita hadirin kaum muslimin yang dimuliakan, kelompok para nabi tidak akan mungkin, ataupun rasul, karena nabi dan rasul sudah berakhir. Yang ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan besar kita masuk kelompok yang kelima, yaitu kelompok orang-orang yang soleh. Inilah yang harus kita capai hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Di dunia inilah tempatnya kita mempersiapkan itu. Memperbanyak melakukan amal ibadah kepada Allah. Bekal kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita nanti setelah dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur menuju padang mahsyar, menaiki kendaraan, disiapkan pakaian, disiapkan makanan, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang berjalan kaki tetapi tidak menggunakan alas kaki dan bahkan tidak menggunakan pakaian satu helai benang pun. Ini kelompok yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah dan menuju padang mahsyar. Lalu pertanyaannya, apakah kita tidak merasa panas? Sedangkan di beberapa riwayat hadis menyebutkan hadirin, ketika kita di padang mahsyar itu, matahari bahkan ada yang menyebutkan 1 jengkal dari kepala kita. Pada saat itu kita tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian satu helai benang pun. Bisa kita bayangkan betapa panasnya. Bahkan kulit kita ini akan hangus, akan gosong, akan melepuh. Tetapi ketika itu terjadi dengan diri kita, dengan tubuh kita, maka Allah akan ganti dengan tubuh yang baru. Begitu seterusnya kita sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak malu? Apakah di antara kita tidak saling melihat aurat? Karena tidak menggunakan baju satu helai benang pun. Inilah yang ditanyakan oleh Aisyah, istri Rasulullah, kepada Nabi. Wahai Rasulullah, apakah ketika itu di antara mereka tidak saling melihat aurat? Maka Nabi menjawab, tidak.
Tidak ada kesempatan sedetik pun di antara mereka untuk saling melihat aurat, walaupun di antara mereka tidak menggunakan pakaian. Apa sebabnya? Karena masing-masing mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Jangankan nanti di padang mahsyar hadirin, di dunia ini saja. Ketika kita sibuk dengan HP kita, bahkan kita tidak peduli siapa yang ada di sekitar kita. Itu baru kesibukan dunia. Baru sibuk dengan satu aplikasi. Siapa orang yang ada di samping kita, di belakang kita, di depan kita, bahkan ada yang kita tidak tahu siapa mereka. Kenapa? Karena kita sibuk. Makanya nanti di padang mahsyar, walaupun di antara kita tidak ada yang berpakaian satu helai benang pun, maka di antara kita tidak akan sempat untuk melihat masing-masing. Karena kita sibuk dengan urusan kita. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, siapa mereka yang termasuk kelompok yang kedua ini? Mereka yang dibangkitkan dari kubur, kemudian menuju padang mahsyar dengan berjalan kaki, tidak menggunakan alas kaki, tidak berpakaian satu helai benang pun. Mereka adalah orang-orang muslim yang ketika hidup di dunia melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar dan mereka meninggal tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, selagi hayat masih di kandung badan, tidak satu pun di antara kita yang tidak melakukan kesalahan atau perbuatan dosa. Oleh karena itu, segeralah wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan surga untuk kita seluas langit dan bumi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, golongan yang ketiga nanti ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian menuju padang mahsyar adalah mereka yang berjalan dalam kondisi terbalik. Kepalanya ke bawah dan kakinya ke atas. Inilah kelompok, kata Rasulullah, kelompok orang-orang yang diseret-seret oleh para malaikat. Yang kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, inilah kelompok orang-orang kafir. Orang yang tidak bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Murni kafirnya. Tetapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun belum tentu tahu. Mungkin hari ini kita masih bersyahadat kepada Allah. Belum tahu nanti setelah ini. Kenyataannya masih banyak saudara-saudara kita yang sebelumnya bersyahadat kepada Allah, tetapi kemudian dengan berbagai macam alasan dan godaan mereka berpindah akidah. Atau sebaliknya, apakah mereka juga akan memasuki kelompok yang ketiga ini? Belum tentu juga. Bisa jadi karena mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Kenyataannya pun masih banyak di antara mereka yang sebelumnya akidahnya bukan kepada Allah, kemudian mereka masuk kepada akidah yang bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di saat inilah kita menentukan pilihan kita akan nanti masuk kelompok yang mana. Mari kita tentukan pilihan kita pada saat ini, dan sedapat mungkin hendaknya kita masuk kepada kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang-orang yang soleh yang akan nanti mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirah wa salamah wa siha wa taufiq wal hidayah khususan ala hazihil jamaah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.